Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anakku kelas 9. Mari kita belajar materi bab 6 kelas 9. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Di dalam kesempatan ini, anak-anak harus tetap bersemangat, bersabar, karena kita belajar masih menggunakan metode daring. Oleh karena itu, tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, tetap di rumah. Jika terpaksa keluar dari rumah, gunakanlah masker, hindari berkerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini anak-anak tetap dijaga kesehatannya dan dipelihara keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah, berucap Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, kita belajar. Mudah-mudahan ilmu kita barokah dunia sampai ke akhir. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Bahwa pada kesempatan ini anak-anak nanti akan mengetahui bagaimanakah kehadiran Islam atau masuknya Islam yang akan mendamaikan bumi Nusantara. Bumi Nusantara adalah wilayah Republik Indonesia, ya, dari Sabang sampai ke Merauke. Maksudnya seperti itu. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Dan yang kedua, kita akan mengetahui cara-cara dakwah di Nusantara itu bagaimana. Dan hasilnya yang ketiga akan menghasilkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di bumi Nusantara. Inilah tiga hal yang harus anak-anak perhatikan dan harus dimengerti. Alur perjalanan dakwah di Nusantara, cara dakwah di Nusantara, dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang pertama adalah teori Mekah. Yang kedua menggunakan teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat menggunakan teori Cina. Sedangkan cara-cara dakwah di Nusantara, hal-hal yang perlu diperhatikan anak-anak, yang pertama adalah melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, yang ketiga melalui pendidikan, yang keempat hubungan sosial, dan yang kelima adalah melalui jalur kesenian. Ini adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Jadi yang pertama menggunakan cara perdagangan, yang kedua menggunakan cara perkawinan, yang ketiga metode pendidikan, yang keempat hubungan sosial, yang kelima adalah kesenian. Sedangkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, yang perlu diingat anak-anakku sekalian, pada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau yang biasa disebut kesultanan. Kerajaan-kerajaan Islam itu sama dengan kesultanan. Yang pertama adalah Samudra Pasai. Ini di Kepulauan Sumatera, di paling ujung barat. Yang kedua adalah Aceh. Ini masih di Kepulauan Sumatera. Sedangkan yang ketiga adalah Demak. Demak ini sudah di Pulau Jawa. Yang keempat adalah Kerajaan Pajang. Ini masih di Jawa pula. Yang kelima adalah Kerajaan Mataram Islam. Perlu kami tegaskan biar tidak bingung, karena mengapa ada Mataram Islam?
karena jauh sebelumnya ada Mataram Hindu. Nah, ini yang kelima adalah kerajaan Mataram Islam. Yang keenam adalah kerajaan Banjar. Ini yang ada di Kepulauan Kalimantan. Yang ketujuh adalah kerajaan Gua Talu, ini di Kepulauan Sulawesi. Yang kedelapan adalah kerajaan Ternate. Yang kesembilan adalah kerajaan Tidore. Ini kerajaan-kerajaan besar Islam yang ada di Nusantara. Perjalanan dakwah Islam masuk di Nusantara. Yang pertama menggunakan teori Mekah. Dalam teori Mekah ini, bahwa masuknya Islam ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijrah atau abad 7 Masehi. Ini berdasarkan teori Mekah. Nah, kebanyakan orang Mekah yang datang ke Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Jadi kalau ada ulama besar, depan gelar nama di depannya ada Sayyid, ada Syarif, itu adalah ciri-ciri keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perjalanan dakwah berdasarkan teori Gujarat. Berdasarkan teori Gujarat, masuknya Islam ke Indonesia adalah abad ke-7 Hijrah atau 13 Masehi dari orang-orang Gujarat. Nah, orang-orang Gujarat itu mana? Orang-orang Gujarat itu adalah dari India Barat yang berdagang di Nusantara. Ini berdasarkan teori Gujarat. Jadi teori tadi yang pertama adalah teori Mekah, itu datang dari Mekah langsung. Yang kedua adalah teori Gujarat. Jadi masuknya Islam ke Indonesia adalah abad ke-7 Hijrah atau 13 Masehi dari orang-orang Gujarat India Barat yang berdagang di Nusantara. Sedangkan yang ketiga berdasarkan teori Persia. Yang dimaksud dengan teori Persia, bahwa masuknya Islam di Indonesia adalah dari orang-orang Persia atau Persi, kalau sekarang ya Iran, dengan bukti ada kesamaan budaya, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Nah, ini berdasarkan teori Persia. Yang keempat menggunakan teori Cina, yaitu perjalanan dakwah masuknya Islam ke Nusantara itu. Yang keempat menggunakan teori Cina. Yang dimasukkan teori Cina dalam hal ini adalah masuknya Islam di Indonesia ini, terutama Jawa, adalah dari pedagang Cina dengan alasan, nah ini dengan alasan raja pertama Islam di Jawa itu keturunan Cina atau Cempa. Anak-anak harus tahu siapa raja pertama Islam di Jawa, yaitu Raden Patah yang ada di kerajaan Demak itu. Inilah yang digunakan teori Cina. Dari keempat teori ini semuanya ada kebenaran, semua ada kekurangan dan kelebihan, itu tentu. Tetapi paling tidak kita harus mengetahui teori sejarah masuknya Islam. Teori Mekah betul karena faktanya ada, bukti-bukti sejarah ada. Teori Gujarat juga benar karena memang bukti-buktinya juga ada. Teori Persia juga betul karena bukti-buktinya juga ada. Teori Cina juga benar karena data bukti-buktinya juga ada. Oleh karena itu dalam sejarah ilmu pengetahuan itu dicatat ada 4 teori perjalanan dakwah masuknya Islam ke bumi Nusantara atau Republik Indonesia tercinta ini. Pertama teori Mekah, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina.
cara dakwah Islam di Nusantara. Ya, cara dakwah Islam di Nusantara yang pertama adalah menggunakan jalur perdagangan. Boleh bisa dikatakan metode perdagangan. Dalam jalur perdagangan ini, para pedagang muslim berdakwah dengan menerapkan berdagang yang jujur, berdagang yang santun, berdagang yang berakhlakul karimah, sehingga banyak orang tertarik. Orang-orang pribumi Nusantara ini tertarik dengan metode perdagangan yang dibawa oleh para pendakwah ini, sehingga berbondong-bondonglah masyarakat kita ini untuk bergabung atau membeli atau kerjasama dengan para pedagang. Nah, inilah, jadi perdagangan juga bisa digunakan untuk media dakwah. Yang kedua adalah menggunakan jalur perkawinan. Dalam kesempatan ini, metode perkawinan cara dakwah Islam di Nusantara ini dengan cara bagaimana? Perkawinan antara pedagang Arab atau pedagang Persia atau pedagang Gujarat atau pedagang Cina dengan wanita-wanita pribumi, anak bangsawan, anak raja, dan orang-orang terpandang tokoh masyarakat pada waktu itu, sehingga mempunyai keturunan-keturunan dari hasil perkawinan. Nah, inilah cara dakwah yang kedua, menggunakan cara perkawinan. Yang ketiga menggunakan cara pendidikan atau jalur pendidikan. Dalam jalur pendidikan ini, para mubalek, para pendakwah, para penyiar agama Islam mendirikan lembaga pendidikan seperti Meunasah, Dayah, Rangkang, ini kalau di Aceh ya, Suro, Langgar, pondok pesantren dan sebagainya. Inilah menggunakan jalur pendidikan. Jadi sudah lama sekali ya kalau pondok pesantren itu untuk tempat menyiarkan pendidikan agama Islam, Langgar atau Suro atau sekarang musola ya, atau masjid, mereka menggunakan jalur pendidikan. Ya, kalau sekarang ya sudah banyak, ada lembaga TPG, ada Jambul Quran, ada majelis taklim dan lain sebagainya, lebih luas lagi, madrasah, sekolah-sekolah ini menggunakan jalur pendidikan. Dengan yang keempat, cara dakwah Islam di Nusantara yang keempat adalah menggunakan cara hubungan sosial. Para mubalek pandai sekali dalam bersosial, dermawan, dalam bahasanya loman, bahasa Jawanya, suka membantu yang susah. Karena para pedagang-pedagang ini sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, tidak mempermasalahkan kasta. Perlu diingat bahwa agama terdahulu sebelum Islam masuk di Nusantara ini kan ada mengenal kasta, tingkatan-tingkatan atau golongan. Kalau dalam cara dakwah Islam di Nusantara ini tidak mempermasalahkan kasta, dari kasta golongan apa saja diterima, dan mempunyai kepandaian yang lebih. Para mubalek, para pendakwah, para dai ini mempunyai kepandaian yang lebih, karena ya alhamdulillah secara logis kalau memang sudah berani ditugaskan oleh mungkin para sultan-sultan terdahulu dari negara-negara asal, dari negara Islam yang sudah kuat, yang sudah mempunyai kelembagaan yang sudah luar biasa, perlunya para mubalek-mubalek ini sudah dibekali ilmu sesuai dengan profesi masing-masing. Oleh karena itu di Nusantara ini kan ada para wali yang pandai dalam bidang pertanian, perdagangan. Ada wali yang pandai dengan strategi perang. Ada wali yang pandai menciptakan suatu karya
mengolah pertanian, lahan pertanian. Ada wali yang mempunyai keahlian dalam bidang pertabiban dan lain sebagainya. Ini tentu saja sudah dibekali ilmu pengetahuan yang kalau dibandingkan dengan orang-orang pribumi tempo dulu itu mempunyai kelebihan. Oleh karena itu orang-orang pribumi sangatlah tertarik, sangatlah heran dan sangatlah mengidolakan para mubalek saat itu. Sedangkan yang kelima menggunakan jalur kesenian. Cara dakwah Islam di Nusantara dengan jalur kesenian ini maksudnya adalah kesenian yang sudah ada zaman Hindu-Buddha terdahulu tidak dihapus serta-merta. Jadi ya, kan banyak karena kultur budaya sudah ada belum Islam masuk ke Nusantara ini, yaitu sebelumnya apa? Ya agama Hindu dan agama Buddha. Ya. Kesenian Hindu-Buddha itu tidak dihapus, tetapi sedikit demi sedikit disisipi cerita agama sehingga menarik tanpa harus merombak. Anak-anak perlu ingat bagaimanakah cerita Mahabharata, Ramayana atau wayang gitu ya. Situ banyak yang disisipi oleh para mubalek, para wali-walinya Allah yang menyiarkan agama Islam. Tidak pakem wayang yang datangnya dari negara India, dari India itu, tapi oleh para wali dibiarkan hidup, biarkan berkembang, karena pada waktu itu masyarakat sudah dalam bahasa Jawanya itu sudah balong sungsuk, sudah kecanduan dengan seni-seni itu. Oleh karena itu kebijakan para wali jangan dirubah, kalau rubah nanti akan timbul satu gejolak. Tetapi kesenian yang ada itu disisipilah cerita-cerita agama. Setelah itu sedikit demi sedikit maka ajaran agama Islam masuk di dalam. Inilah fleksibilitas daripada cara dakwah Islam di Nusantara sehingga mampu membalikkan suasana yang dahulu zaman Hindu-Buddha itu menguasai Nusantara. Alhamdulillah dengan berkat kepiawian, berkat kepandaian, berkat kelihian dan juga karomah daripada para mubalek kita terdahulu itu, Nusantara berbalik menjadi negara Islam terbesar di dunia penduduknya. Jadi pemeluk Islam terbesar di dunia itu sekarang ada di Nusantara atau di Republik Indonesia. Anak-anakku, berikut ini akan saya sampaikan siapa yang membawa Islam masuk di Indonesia ya. Golongan yang berdakwah Islam di Nusantara. Tadi sudah saya singgung para mubalek, para wali, para pendai atau para gujarat atau pedagang-pedagang Islam ya. Dalam kesempatan ini lebih spesial lagi, yang membawa Islam masuk di Indonesia ini atau golongan yang berdakwah Islam di Nusantara ini, satu, para pedagang. Ini harus kita akui, sejarah sudah membuktikan dan mencatat memang para pedagang. Ya tentu saja para pedagang Muslim. Yang kedua, para mubalek. Kalau yang pertama para pedagang ini sambil dagang sambil berdakwah. Kalau yang kedua ini para mubalek memang benar-benar ditugaskan. Mubalek sudah handal tingkat dunia pada waktu itu ya, di Kesultanan Turki Utsmani saat itu meraih suatu kejayaan saat itu, menugaskan para mubalek handal untuk berdakwah, mengembangkan sayapnya di bumi Nusantara. Yang ketiga adalah para sufi. Perlu diingat, para sufi ini bukan berarti kalau sufi itu benci dunia, hanya senang akhirat, tidak. Seorang sufi itu dunia hanya dijadikan suatu media atau kendaraan menuju ke akhirat. Namun yang diutamakan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para sufi pun sangat
berperan pada waktu itu dalam membawa Islam masuk ke Indonesia. Dan para sufi ini adalah sebenarnya adalah seorang guru-guru besar, wali-walinya Allah, orang-orang yang mempunyai kehebatan luar biasa di bidangnya masing-masing. Hanya saja boleh digarisbawahi, seorang sufi memang tidak terlalu mengedepankan harta benda duniawi. Tapi bukan berarti dia tidak perlu, cuma seperlunya. Yang keempat, para wali. Anak-anak harus tahu bahwa pembawa agama Islam nanti ya, pada saatnya nanti itu adalah para wali. Wali itu siapa? Para wali itu beberapa versi. Ada wali yang karena ilmu pengetahuannya, kepandaiannya, maka dia disebut wali. Karena kewaroannya, ibadahnya, bisa disebut wali. Kalau dalam hal ini adalah para wali ini pada waktu Kesultanan Demak. Wali-wali ini yang dimaksudkan yang nantinya akan disebut sunan, seorang ahli agama, seorang yang pintar agama, ahli ibadah, pintar agama, tingkat waroknya tidak diragukan, tingkat kesufiannya tidak diragukan, tingkat keilmuan agama juga tidak diragukan, sekaligus diberi jabatan oleh sultan untuk membantu sultan mengembangkan misi dakwah ajaran agama Islam. Nah, yang nanti dikenal di Pulau Jawa ini adalah terkenal Wali Songo atau Wali 9. Sekarang kita akan mengenal lebih dekat 9 wali yang terkenal. 9 wali yang terkenal yang diberi gelar juga sunan. Sunan itu penafsirannya banyak ya. Ada yang susuhunan, tempat mugi kawruhe para kawula, disusuhunan. Boleh, sunan itu kalau sekarang boleh diibaratkan pembantu raja, menteri. Kalau memang diartikan seperti itu juga tidak salah. Tapi saat itu istilah yang sangat terkenal dalam Kesultanan Demak itu, para wali yang terkenal itu disebut juga sunan. Oke, yang pertama, 9 wali yang terkenal adalah yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi di Gresik, Jawa Timur. Yang pertama, mengapa berada di Jawa Timur? Perlu diingat anak-anak, sebelum Islam berkembang ini, kerajaan Demak backgroundnya kerajaan Majapahit. Majapahit itu berada wilayah Jawa bagian timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang bertempat di Ampel, Surabaya, Jawa Timur juga. Sedangkan yang ketiga Sunan Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Ini anak daripada Raden Rahmat. Kalau mungkin anak-anak bertanya, Pak, di Bonang Jawa Tengah, daerah Rembang Lasem itu kan ada Bonang. Betul, itu adalah petilasannya, tempat persujudannya Kanjeng Sunan Bonang. Atau kalau zaman sekarang ya pernah dijadikan suatu tempat berdakwah. Dan setiap dakwah itu orang-orang terdahulu, para wali, para sunan itu memang ada petilasan. Petilasan itu bekas bangunannya lah, bekas bangunan atau bekas karya daripada beliau-beliau para walinya Allah. Yang keempat Sunan Giri atau Raden Paku di Giri, Jawa Timur juga. Yang kelima Sunan Derajat atau Syaifuddin di Derajat, Jawa Timur juga. Nah, ini ada 5 sunan yang berada di Jawa Timur, ditempatkan di Jawa Timur. Karena tadi saya katakan secara logika, memang backgroundnya sebelum kerajaan Demak itu lahir, memang kerajaan yang terkuat saat itu di Jawa Timur, namanya kerajaan Majapahit. Yang keenam Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Cirebon, Jawa Barat.
di awal tadi saya katakan bahwa para alim-alim yang bergelar syarif di depannya atau syayid itu adalah keturunan atau cucu-cucunya atau titik-titiknya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ya, nomor 6 ini Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan yang ketujuh Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq di Kudus, Jawa Tengah. Ini peninggalan yang terkenal beliau Kanjeng Sunan Kudus ini. Satu adalah Menara Kudus. Menara Kudus ini menunjukkan betapa hebatnya Sunan Kudus menghargai dan menghormati daripada agama-agama terdahulu. Karena Menara Kudus ini cakraknya atau cakriknya, gagraknya itu menggunakan masih gagrak Hindu Buddha, ya, bentuk pura wihara atau wihara yang disulap bukan disulap ya, yang direnovasi Kanjeng Sunan Kudus dijadikan menara atau tempat mengumandangkan panggilan sholat adzan. Dan alhamdulillah ini membanggakan dari tidak menyakiti agama-agama terdahulu, karena tempatnya ternyata juga dimuliakan. Nah, inilah namanya media dakwah itu seperti itu. Dan Sunan Kudus juga sangat menghargai masyarakat Kudus sebelumnya. Nah, kalau dalam sekarang ini masih anak-anak bisa mengetahui bagaimanakah orang-orang agama terdahulu itu mengidolakan atau menganggap hewan sapi itu adalah suci, sehingga Kanjeng Sunan Kudus pada waktu itu menghargai sekali. Oleh karena itu sampai sekarang ada mitos tidak berani orang-orang sebagai Kudus kok menyembelih sapi untuk dikonsumsi untuk makan. Yang ada ya kerbau, kambing dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu cara menghargainya Kanjeng Sunan Kudus, menghargai agama terdahulu supaya tidak terjadi suatu gejolak. Ini adalah hanya suatu trik media dakwah yang tidak menyinggung, tidak menyakitkan, tapi hasilnya alhamdulillah luar biasa. Yang kedelapan adalah Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid di Kadilangun, Demak, Jawa Tengah. Anak-anak perlu diketahui bahwa Sunan Kalijaga ini boleh dikatakan sunan yang paling legendaris, yang paling dikenal oleh masyarakat. Mengapa demikian? Apakah yang lain tidak? Yang lain juga sangat terkenal. Cuma Sunan Kalijaga mempunyai sejarah atau historis yang tersendiri. Kalau para wali-wali Allah, sunan-sunan Allah, para sunan-sunan yang lain itu adalah keturunan, garis keturunannya dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan Persia, keturunan Gujarat, keturunan Arab dan sebagainya. Sedangkan Kanjeng Sunan Kalijaga ini satu-satunya wali yang asli orang Jawa, yaitu Raden Mas Syahid, putra daripada seorang adipati Wilotekto di Tuban, Jawa Timur, cucu daripada Brawijaya Majapahit. Maka inilah kadangkala Sunan Kalijaga ini ya bisa dikatakan legendaris, sangat dikenal karena asli orang Jawa. Sedangkan yang kesembilan ini insya Allah Sunan Muria atau Raden Umar Said di Muria Kudus, Jawa Tengah. Jawa Tengah, di puncak Gunung Muria. Ini dalam sejarah atau tarikh bahwa Sunan Muria ini adalah anak daripada Sunan Kalijaga. Inilah anak-anak para 9 wali yang terkenal. Mudah-mudahan kita bisa menteladani, kita bisa mencontoh, kita bisa mengambil dari perjuangan beliau sehingga membedah bumi Nusantara ini yang semula dulu non muslim menjadi mayoritas orang-orang beragama Islam. Anak-anakku kelas 9, sampailah pada kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan di Nusantara.
Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara atau disebut juga kesultanan. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh atau tertua di Indonesia. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang tertua di Indonesia. Harap diperhatikan. Yang kedua adalah Kesultanan Aceh yang ada di Aceh Besar. Yang ketiga adalah Kesultanan Demak di Jawa Tengah, tertua di Jawa. Jadi Kesultanan Demak, atau bisa dikatakan juga Demak Bintoro. Kesultanan Demak di Jawa Tengah, tertua di Jawa. Ini terdapat di kota Demak sekarang. Kalau anak-anak pernah di kota Demak, di situ pasti akan mengenang sejarah Kesultanan Demak, karena di sekitar alun-alun ada karya besar Masjid Demak yang begitu masih megah dan kokoh sampai sekarang. Yang keempat, Kesultanan Pajang di Jawa Tengah juga. Kesultanan Pajang ini kalau dari Demak arahnya ke arah selatan, ya, kira-kira ke selatan. Kalau sekarang tepatnya dekat Kartosuro atau di kota Kartosuro itu, sebelah barat, ya betul, Kartosuro, sekitar Kartosuro itu ya. Itu kerajaan Pajang. Nanti ya akan terkenal ya, nanti rajanya siapa itu, Hadijo yang dulu namanya Mas Karebet atau Joko Tingkir itu. Dengan yang kelima adalah setelah surutnya kerajaan Pajang, maka lahirlah Kesultanan Mataram di Yogyakarta atau Mataram Islam itu. Yang nanti rajanya pertama adalah Danang Setowijoyo, putra angkat daripada Hadiwijoyo. Yang keenam, Kesultanan Banjar di Kalimantan. Sedangkan yang ketujuh, Kesultanan Gorontalo di Sulawesi. Yang kedelapan, Kesultanan Ternate di Maluku. Dan yang kesembilan, Kesultanan Tidore di Maluku. Sehingga kesultanan atau kerajaan Islam ini tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur wilayah Nusantara Republik Indonesia. Anak-anakku, sampailah pada tugas mandiri ya. Ini kalau sudah sampai tugas mandiri, tolong anak-anak diperhatikan dengan baik, dicermati dengan baik, namun jangan dipikir terlalu pusing, jangan dipikir terlalu depresi. Santai saja, tugas mandiri yang diberikan Pak Guru ini dikerjakan secara santai, sabar, istiqomah. Tidak usah merasa tertekan, merasa beban ya. Ingatlah pada anak-anak sekalian, rekan-rekan kita di luar sana ada yang seolah-olah menerima tugas dari Bapak Guru di pembelajaran daring ini tertekan. Untuk pelajaran materi saya tidak usah dipikirkan terlalu pusing, santai saja, insya Allah barokah kalau kita tuh sabar. Oke ya, tugas mandiri. Cobalah anak-anakku diperhatikan perintah dari saya, jawab pertanyaan berikut ini di kertas folio. Ini kalau sudah diberi di kertas folio jangan tanya lagi dikerjakan di mana Pak, ya jangan. Jelas kertas folio, dituliskan nama, nomor absen Anda, kelas Anda, dan sekolah. Sekarang tugas 1, jelaskan awal mula sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kalau kita mengikuti tadi kan mesti tahu toh, santai aja. Pembelajaran itu santai tapi manfaat gitu loh. Tidak usah terlalu dipikirkan sampai depresi, sampai pusing tujuh keliling. Pak Guru juga tidak terlalu menekan kepada anak-anak ya. Karena suasana pembelajaran daring seperti ini, Pak Guru juga maklum, menyadari kepada anak-anak semuanya. Yang kedua, coba diperhatikan, jelaskan bagaimana cara mubalik menyebarkan Islam di Nusantara. Caranya gimana? Yang ketiga, ceritakan sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Anak nanti bisa membaca di buku materi kelas 9 ya, buku siswa itu, atau bisa anak-anak itu browsing di internet. Bahasa bebas menurut Anda, hanya intinya. Saya nanti tahu intinya.
Yang keempat, ceritakan sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam itu yang tadi ya katakan dia berada di Yogyakarta sekarang ya. Dan yang kelima, sebutkan nama-nama para wali 9 yang termasyhur. Termasyhur itu terkenal, yang sudah saya terangkan tadi. Itulah tugas mandiri anak-anakku. Mudah-mudahan tidak menjadi beban. Tugas hanya 5 saja, waktunya juga panjang. Kami beri waktu 1 minggu dari daring. Tugas bisa disampaikan melalui WA saya, bisa melalui grup juga bisa. Yang penting kita ada komunikasi pembelajaran. Sampailah pada penghujung pembelajaran daring kali ini. Pada anak-anakku kelas 9, Pak Alif tetap berdoa semoga sabar, istiqomah, semangat di dalam belajar, berbakti kepada orang tua. Jangan terlalu banyak keluar rumah kalau tidak sangat perlu. Kalau terpaksa keluar rumah, jagalah protokol kesehatan, membantu anjuran pemerintah. Mudah-mudahan pandemik ini tinggal segera sirna dari Nusantara dan kita diberi kesehatan, bisa ketemu lagi dalam pembelajaran tatap muka besok. Amin Allahumma amin ya. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Kata-kata ini kami nukil dari pendapatnya Imam Syafi'i. Sekali lagi, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Karena itu anak-anakku, marilah kita harus tahan banting ya, sabar dalam belajar. Mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat dunia dan akhirat. Orang tua bangga, keluarga bangga, diri kita juga bangga kalau kita ini belajar dengan ikhlas. Insya Allah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.